Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmawati, NIM 18 025 05 02 080, jurusan Teknik Informatika. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas final mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Agus, Fkom MM. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi saya, yaitu yang berjudul Internet. Sebenarnya internet ini sangat luas pembahasannya, namun pada video ini saya hanya menjelaskan beberapa poin saja. Pertama, yaitu pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Standar teknologi yang digunakan secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, atau biasa juga disebut TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket atau sering disebut juga Switching Communication Protocol yang biasa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Kemudian pengertian internet menurut para ahli. Yang pertama, menurut Onno Purbo dalam Prihatna 2005, internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisienkan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam web, VoIP, ataupun email. Kemudian, menurut Uetomo 2002, internet adalah singkatan dari International Network yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Kemudian menurut Ramdhani 2003, internet adalah suatu sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang bisa menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, hingga perorangan. Kemudian poin yang ketiga yang akan saya bahas yaitu komponen internet. Internet merupakan jaringan yang saling terhubung. Jaringan komputer biasanya hanya mencakup satu perusahaan, sedangkan internet adalah singkatan dari International Network yang komponennya tersebar di seluruh dunia. Dengan demikian, internet tidak ada pusatnya dan tidak dapat dikuasai oleh suatu pihak tertentu. Kemudian selanjutnya ada beberapa poin yang ada di komponen internet. Salah satunya ada perangkat komputasi. Perangkat komputasi ini adalah komponen utama yang diperlukan oleh seorang pemakai internet adalah komputer. Meskipun demikian, komputer sekarang telah dapat diganti dengan perangkat lain seperti telepon seluler, berbagai gawai jam pintar, televisi yang telah dilengkapi box untuk koneksi internet, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian poin yang kedua dari komponen internet ini adalah jalur komunikasi. Jalur komunikasi ini internet merupakan jaringan komunikasi, sehingga untuk memasuki jaringan internet harus digunakan jalur komunikasi. Komunikasi ini berfungsi untuk menghubungkan antara satu pemakai dengan fasilitas yang lain. Jalur komunikasi yang tepat dipakai untuk memasuki internet adalah seperti saluran telepon rumah, bisa juga saluran telepon seluler, ataupun saluran telepon fiber optik, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian poin yang ketiga dari komponen internet itu sendiri yaitu penyedia jasa internet. Perusahaan penyedia jasa internet atau PJI sering juga disebut dengan istilah ISP atau Internet Service Provider. Internet Service Provider adalah perusahaan yang memberikan layanan koneksi ke internet bagi para pelanggannya. Perusahaan ini memiliki komputer server yang dilengkapi dengan saluran komunikasi, sehingga pelanggannya dapat menghubungkannya dengan memasuki dunia internet. Semakin besar perusahaan PJI, akan semakin banyak koneksi yang disediakan, dan semakin cepat saluran komunikasinya, sehingga semakin banyak pelanggan yang dapat menikmati layanan internet tanpa harus terganggu dengan kecepatan.
PJI dapat berupa perusahaan penyedia jasa telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, Excel, atau perusahaan yang khusus bergerak di layanan internet, misalnya Bixnet, Jogja Medianet, MyRepublik, atau biasa juga perusahaan penyedia jasa televisi berbayar, misalnya Telkomvision atau Viz Media. Kemudian, ya, poin selanjutnya akan saya bahas yaitu manfaat internet. Pada dasarnya, internet merupakan jaringan komputer yang dapat memungkinkan terjadinya berbagai bentuk komunikasi data. Mengingat program komputer sendiri, kemampuannya sangat bermacam-macam. Maka ketika program ini disampaikan melalui jalur internet, akan semakin bertambah pula kemampuan internetnya. Ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari internet, misalnya komunikasi. Manfaat penting internet adalah sebagai media komunikasi antara para pemakainya. Komunikasi adalah pertukaran data dan informasi dengan segala bentuknya. Komunikasi juga dapat berupa tulisan, gambar, ataupun suara. Kemudian contohnya itu seperti email dan media sosial lainnya. Kemudian poin yang kedua yaitu sumber informasi. Salah satu kekuatan internet adalah fasilitasnya dalam menyediakan informasi bagi pengunjungnya atau para netizen. Informasi ini disediakan oleh berbagai penyelenggara web dan sifatnya sangat beragam. Ada yang menyediakan informasi berupa tulisan, gambar, ataupun berupa film. Kemudian, poin selanjutnya akan saya bahas yaitu dari manfaat internet yaitu perdagangan elektronik atau e-commerce. Salah satu keuntungan adanya internet adalah munculnya berbagai perdagangan baru. Ini sudah sangat dirasakan di era kita yang sekarang ini. Sebelumnya tidak ada internet, pada perdagangannya dilakukan secara sederhana, yaitu antara pembeli dan penjual harus bertemu secara fisik dan alat pembayarannya pun digunakan yaitu uang tunai. Kelemahan perdagangan secara konvensional itu adalah pembeli hanya dapat memilih barang yang disediakan oleh penjual. Selain itu, pembeli juga hanya dapat memilih dan membeli barang selama penjualnya membuka tokonya. Tetapi dengan adanya internet ini, cara berdagang seperti itu dapat diperbarui, menguntungkan banyak pihak, baik dari sisi pembeli maupun sisi penjual. Keuntungan dari sisi pembeli itu sendiri yaitu mereka dapat memilih barang yang ditampilkan melalui situs oleh berbagai perusahaan yang memasangnya di internet. Situs ini bahkan tidak hanya berasal dari satu kota, bahkan dari satu negara dan seluruh dunia. Adapun situs yang bisa kita gunakan yaitu contohnya misalnya www.bibli.com dan juga www.lazada.com, shopee.com, dan bukalapak.com. Pokoknya masih banyak situs-situs yang lainnya. Poin yang keempat dari manfaat internet yaitu aplikasi berbasis cloud. Internet juga menyediakan sangat banyak aplikasi yang dapat dijalankan tanpa harus diinstal di komputer atau ponsel. Aplikasi yang tersedia di internet sudah sangat bervariasi, mulai dari program pengolahan kata, misalnya Microsoft Word, hingga program-program rumit lainnya seperti pemrograman, perancangan desain, dan pengolahan manajemen proyek. Kemudian poin yang terakhir yang kita bahas yaitu cloud computing. Cloud computing ini adalah salah satu kebutuhan pemakai komputer dalam saling bertukar file. Misalnya seorang membuat presentasi tertulis dan temannya di tempat lain membuat presentasi ilustrasi gambarnya. Apabila mereka berdua akan saling bertukar file, pertukaran file ini dimungkinkan dengan fasilitas yang disebut FTP atau File Transfer Protocol. Fasilitas FTP ini disediakan melalui internet, juga sering digunakan untuk mengirimkan atau mengupload file-file yang diperlukan untuk menampilkan situs.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.